teman-teman, sebelum kita membahas tentang glikolisis, kita harus mengetahui bahwa dalam sel terdapat sitoplasma dan mitokondria. Sitoplasma inilah terjadi glikolisis, dan selain sitoplasma, komponen terpenting dari sel berperan dalam proses respirasi seluler, yaitu mitokondria. Mitokondria memiliki dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran dalam memiliki lapisan atau lekukan ke arah dalam yang disebut dengan kristal. Sedangkan isi dari mitokondria disebut dengan matriks. Di bagian matriks ini terdapat DNA dan juga ribosom. Nah, itulah struktur dari mitokondria. Tahapan pertama dari respirasi diawali dengan proses glikolisis. Secara sederhana, proses glikolisis yang terjadi di sitoplasma ini adalah proses pengubahan satu molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon menjadi 2 molekul asam pirufat yang memiliki 3 atom karbon. Untuk mengubah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat, dibutuhkan 2 ATP, diubah menjadi 2 ADP. Selain itu, dihasilkan 2 molekul NADH yang diubah dari 2 molekul NADH ATP yang dihasilkan dari proses glikolisis ini sebanyak 4 ATP yang diubah dari 4 molekul ADP. Tetapi karena dalam proses glikolisis ini menggunakan 2 ATP, maka yang tersisa adalah 2 ATP. Jadi secara keseluruhan, proses glikolisis ini menghasilkan 2 molekul asam pirufat memiliki 3 atom karbon, 2 molekul NADH, dan 2 ATP. Dan proses glikolisis ini terjadi di sitoplasma. Untuk proses lengkap glikolisis ini terdiri dari 10 tahapan. Tahapan pertama terjadi fosfolirasi, yaitu proses pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Di sini satu gugus fosfat tambahkan pada glukosa yang berasal dari ATP dan membentuk ADP. Enzim yang terlibat dalam proses yang pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat yaitu enzim heksokinase. Tahapan kedua, proses pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Di sini hanya terjadi perubahan isomernya, dan enzim yang terlibat dalam proses pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat yaitu fosfoglukosasoemerase. Tahapan berikutnya, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Di sini juga terjadi penambahan satu gugus fosfat lagi yang berasal dari ATP yang diubah menjadi ADP. Enzim yang terlibat dalam proses tahapan ketiga ini yaitu fosforuktokinase. Tahapan keempat yaitu pengubahan fruktosa 1,6-bifosfat menjadi 2 molekul yang memiliki 3 atom karbon. Yang pertama, dihidrogenase aseton fosfat, sedangkan yang kedua, gliseraldehida 3-fosfat. Tahapan ini terdiri dari tahapan keempat dan juga yang kelima, melibatkan enzim aldose. Tahapan dihidrogenase aseton fosfat akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Di sini menggunakan enzim yang disebut dengan trisafosfat isomerase, sehingga hasil akhirnya yaitu 2 molekul gliseraldehida 3-fosfat. Selanjutnya tahapan yang keenam yaitu gliseraldehida 3-fosfat menjadi 1,3 bifosfat gliseral. Di sini terjadi penambahan fosfat atau prosesnya disebut
fosforilasi. Selain itu, melepaskan ion hidrogen dan juga 2 elektron. Ion hidrogen akan ditangkap oleh 2 NADH sehingga membentuk 2 molekul NADH. Enzim yang terlibat dalam tahapan yang keenam ini disebut dengan gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Tahapan yang ketujuh yaitu 1,3 bifosfat gliserat menjadi 3 fosfat gliserat. Di sini melepaskan satu gugus fosfat yang akan ditangkap oleh 2 ADP yang membentuk 2 ATP. Enzim yang terlibat dalam tahapan ketujuh ini disebut dengan fosfogliserokinase. Selanjutnya tahapan yang ke-8 yaitu proses pengubahan 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat. Enzim yang terlibat dalam tahapan ini adalah fosfogliseramutase. Selanjutnya tahapan yang ke-9, proses pengubahan 2 fosfoliserase fosfoenofirufat. Enzim yang terlibat dalam proses ini disebut dengan enolase. Pada proses pengubahan 2 fosfogliserat menjadi fosfonolfirufat, pelepasan 2 molekul air atau 2H2O. Selanjutnya tahapan yang terakhir yaitu proses penambahan fosfonolfirufat menjadi asam firufat. Pada tahapan terakhir ini, fosfonolfirufat melepaskan satu gugus asam firufat yang ditambahkan oleh 2 ATP dan menghasilkan 2 ADP. Enzim yang terlibat dalam tahapan ini adalah pruvat kinase. Nah, ini adalah urutan proses glikolisis dari glukosa yang memiliki 6 atom karbon sampai menghasilkan 2 molekul asam firufat. Selain itu menghasilkan 4 ATP dan 2 NADH. Tetapi karena di dalam proses glikolisis ini menggunakan 2 ATP, maka hasil dari proses glikolisis ini menghasilkan ATP saja dan selanjutnya diubah menjadi 2 molekul asam firufat. Jika tahapan oksigen maka akan dibentuk asam laktat. Jika terjadi pada hewan atau menjadi pada alkohol pada tahapan atau tumbuhan. Tetapi jika ada oksigen maka akan dilanjutkan ke tanah. Selanjutnya yaitu dekosilasi oksigen, kemudian siklus Krebs dan juga transport elektron. Dari proses glikolisis ini terjadi di sitoplasma. Kemudian tahapan atau tanpa menggunakan oksigen terjadi pada respirasi aerob maupun anaerob. Sekian penjelasan singkat saya tentang glikolisis, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.